Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A yang beranggotakan Nada Nabila, Rizal Fadilah, dan saya sendiri Rani Novela. Berikutnya akan dijelaskan tentang materi yang kita buat. Rizal Fadilah, silakan. Cooperative learning menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan saling memotivasi agar tujuan dapat tercapai. Diskusi. Proses pelibatan antara dua orang atau lebih untuk saling bertukar pendapat. Demonstrasi. Siswa yang lebih pintar menjelaskan kepada anggota kelompok. Tanya jawab. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa, begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada jigsaw learning, yaitu mengarahkan siswa untuk belajar aktif, mandiri, dan bertanggung jawab. Snowballing mengarahkan siswa agar dapat berinteraksi dan bekerja sama dalam sebuah kelompok. Artikulasi adalah siswa yang menjadi perantara atau penjelas apa yang guru jelaskan. Dan yang terakhir ada information search, pembelajaran berdasarkan sumber belajar yang telah ditentukan oleh guru. Oke, selanjutnya kelompok 3A akan menggunakan jigsaw learning dari metode pembelajaran cooperative learning. Oke, selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Oke, semuanya boleh on cam. Sekarang Ibu absen ya. Rani Novela. Saya. Rizal Fadilah. Hadir. Oke, sekarang kita akan belajar tentang pelecehan seksual. Sebelumnya, kalian tahu apa itu pelecehan seksual? Saya tahu, Bu. Apa itu, Bu? Oke, langsung Ibu jelaskan saja ya. Menurut Komnas Perempuan menyebutkan, pelecehan seksual adalah tindakan yang bernuansa seksual, baik yang disampaikan melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik. Selanjutnya, ada jenis-jenis pelecehan seksual. Yang pertama, pelecehan gender. Pernyataan dan perilaku seksis yang menghina atau merendahkan wanita. Yang kedua, perilaku menggoda. Perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Yang ketiga, pemaksaan seksual. Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks selain dengan ancaman hukuman. Yang keempat, pelanggaran seksual. Pelanggaran seksual berat seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa atau penyerangan seksual. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pelecehan seksual. Yang pertama ada lelucon seks. Dalam pergaulan, kadang setiap orang melontarkan lelucon, dan tidak semua lelucon itu sehat. Ada yang termasuk golongan lelucon seks, misalnya upaya menggoda, yang mengarah pada perilaku seksual ataupun organ intim seseorang, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada korban. Yang kedua, menempelkan anggota tubuh secara sengaja. Kondisi ini biasanya terjadi di bus. Bus yang penuh sesak bisa menjadi tempat kejadian perkara pelaku pelecehan seksual mengambil kesempatan untuk menempelkan anggota tubuhnya ke orang lain. Yang ketiga, ada godaan verbal. Pelecehan seksual dalam bentuk godaan verbal bisa terjadi terang-terangan seperti ajakan untuk melakukan hubungan seks, memuji bagian tubuh tertentu, dan semua itu mengarah pada aktivitas seksual. Yang terakhir, memegang atau menyentuh dengan tujuan seksual. Biasanya dilakukan oleh orang yang berposisi lebih superior kepada seseorang yang dengan mudah dapat diintimidasi. Tindakan ini biasanya mengarah pada suatu kepentingan, seperti jabatan, menyelamatkan kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Pelecehan seksual dapat dicegah dengan beberapa cara. Misalnya, 1. Memilih lingkaran pergaulan yang sehat. 2.
segera menyingkir jika merasakan tanda-tanda adanya kebiasaan hal-hal berbau seks menjadi lelucon dan dianggap biasa oleh suatu lingkungan, misalnya kantor, sekolah, ataupun teman sebaya. Yang ketiga, jangan menunjukkan respon kepada seseorang yang melakukan pelecehan seksual dengan cara yang sama. Yang keempat, lebih baik dilaporkan ke pihak berwajib segera setelah mendapatkan bukti. Yang kelima, carilah dan mintalah perlindungan dari orang lain yang dapat mengatasi pelaku pelecehan seksual. Oke, sudah habis. Apakah materi yang Ibu berikan cukup dapat dipahami? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok dan Ibu akan memberikan soal. Soalnya Ibu kirimkan melalui WA Group, silakan kalian baca. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab soalnya. Lalu setelah itu kalian jelaskan. Oke? 10 minutes later. Oke, sudah 10 menit. Bisa langsung kita mulai saja sesi pertanyaannya yang saya berikan. Rani, saya berikan nomor 1 ya pertanyaannya. Pertanyaannya itu, belum lama ini ada kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa di salah satu universitas di Riau. Menurut Anda, mengapa kasus ini bisa terjadi di dalam sektor pendidikan? Karena tindakan pelecehan seksual tidak pandang bulu, baik yang beresiko menjadi korban maupun siapa yang menjadi pelaku. Tindakan pelecehan dan kekerasan seksual yang dikutuk semua pihak-pihak ini tidak hanya terjadi di zona rawan, tetapi juga kerap terjadi di lembaga pendidikan yang seharusnya syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Seperti itu, Bu. Oke, sudah benar jawabannya. Ibu tambahkan sedikit ya. Bahwa memang pelecehan seksual itu tidak pandang bulu. Di institusi pendidikan tinggi, kasus pelecehan seksual bahkan ada indikasi belakangan ini semakin marak. Dalam rangka menangani makin maraknya kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan tinggi, belum lama ini telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Aturan yang ditekankan Menteri Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2001 ini berlaku mulai tanggal 3 September 2001. Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini, selain diatur tentang ancaman sanksi bagi pelaku tindak pelecehan seksual, juga diatur upaya pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban tindak pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Bagi pelaku tindak pelecehan seksual di perguruan tinggi, maka tidak hanya terancam dikenai sanksi administratif, tetapi juga sanksi berupa pemecatan dan pemberhentian tetap. Oke, soal nomor 2 selanjutnya. Untuk Rizal, menurut Anda, bagaimana cara menangani pelaku pelecehan seksual? Diberikan sanksi. Sanksinya seperti apa, Mas Rizal? Diberi hukuman penjara seumur hidup mungkin, Bu. Oke, memang benar seperti yang saya sudah jelaskan bahwa pelaku pelecehan seksual dalam Kemendikbudristek Nomor 23 hukumannya itu akan diberikan sanksi. Sanksinya itu seperti dia diancam, dikenai sanksi administratif maupun pemecatan, pemberhentian menjadi seorang dosen. Biasanya dia melakukan itu karena dosennya merasa lebih superior atau lebih unggul dari mahasiswanya. Dan yang kedua, dia juga melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Karena dia merasa dia lebih unggul, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau secara seenaknya. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi?
Atau ada yang kurang jelas? Sudah cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke. Karena jadwalnya sudah sampai jam 2, maka Ibu mohon untuk kepada siswa untuk belajar lagi sendiri tentang pelecehan seksual, karena masih banyak jenis-jenis pelecehan seksual lainnya yang kalian harus pelajari. Dan Ibu mohon semoga kalian tidak akan menjadi pelaku maupun korban dari pelecehan seksual. Oke, sampai sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu.